Yuk kita lihat lokasi Pabrik. pabrik. Ya, ini pabrik lahannya sekitar 5.000 meter ya. Parkiran bisa masuk 20 mobil. Ini saya bangun beli lahannya 2012, 13 bangun, 2014 beres, jadi pindah ke sini April atau Mei atau Juni 2014. Jadi saat ini sudah hampir 6 tahun di sini. Halo, saya akan menceritakan tentang sejarah saya dalam kehidupan, juga dalam sejarah usaha saya ya. Saya itu dilahirkan di Kebumen, tepatnya Desa Sidogede, Kecamatan Perbun, Kabupaten Kebumen ya. Sidogede itu di kampung saya agak ke atas, jadi kalau dari jalan mobil itu ke tempat saya mungkin sekitar 1,5 kilo ya. Masa kecil saya di situ ya. Bapak saya namanya Pak Noto Swito, ibu saya namanya Rusmina. Kedua orang tua saya petani. Alhamdulillah sekarang masih sehat ya. Walaupun bapak saya usia mungkin sekitar 90 tahun, ibu saya sekitar 70 tahun lah, 75 gitu ya. Oke, saya akan menceritakan kisah kecil saya. Saya sekolah di Kedung Bulus ya. Walaupun saya domisili di Desa Sidogede, tapi sekolah saya di Desa Kedung Bulus karena jaraknya dekat, dan kebetulan ibu saya asli orang Kedung Bulus ya. Jarak dari rumah ke sekolah itu sekitar 1,5 kilo ya, 1,5 kilo. Pada saat itu berarti saya kelahiran 73, SD saya masuk SD tahun 79. Jadi saya 6 tahun sudah masuk SD ya. Karena agar bisa masuk sekolah, jadi oleh orang tua saya usianya dituakan 1 tahun. Jadi di KTP saya 72, padahal saya itu 73 ya. Setiap hari sekolah itu jalan kaki ya, jalan kaki. Dan dari Sidogede ke jalan itu jalannya masih setapak ya, masih setapak. Jadi nggak pernah pakai sepatu ya. Setapak, pinggirnya itu sawah, kebun. Kalau di daerah saya karena dataran tinggi itu bukan sawah, jadi kebun ya. Jalan kaki. Dan pada saat itu tradisi sekolah itu nggak ada yang namanya uang jajan. Kalau saat ini kan anak-anak kalau sekolah itu pakai uang jajan kan. Saat saya kecil itu tidak ada uang jajan, jadi berangkat ya, pulang makan otomatis enak karena pagi-pagi berangkat, siang nggak jajan, begitu pulang sekolah itu kan makannya nikmat ya. Selanjutnya ya, yang namanya sekolah kan ada musim hujan ya. Kalau musim hujan pada saat saya kecil itu tradisi pakai payung nggak ada. Jadi pakai itu daun pisang ya. Jadi kalau pas hujan pakai pisang jalan. Masalahnya kalau seandainya pas hujannya di jalan, bingung gitu kan. Kalau hujannya di jalan, kita kan di situ kan ada pohon jati, pakai daun jati yang jatuh. Begitu ya. Itulah masa kecil saya. Kalau orang-orang kota, kalau pulang sekolah itu mungkin belajar kelompok. Kalau saya enggak, pulang sekolah saya ngarit ya. Ngarit tahu, yaitu mencari rumput untuk ngasih makan kambing ya. Itu masa kecil saya ya. Lulus SD berarti saya itu tahun berapa? 7 tahun, 86 ya. 9 ditambah 7, 86 atau 85 ya. 85 saya terus sekolah SMP di SMP Negeri Perembun. Jaraknya mungkin sekitar 3 kilo dari dari rumah ke SMP Perembun. Tradisi kalau orang-orang sekarang kan kalau sekolah itu dianterin kan. Saya nggak pernah dianterin. Sekolah SD juga sendiri aja. Saya berarti tahun 85 itu usia saya baru 12 tahun. 12 tahun. Saya daftar SMP itu sendiri, nggak diantar orang tua. Bayangkan usia 12 tahun daftar SMP sendiri gitu kan. Sendiri. Lulus SMP, oh ya, jarak dari rumah ke SMP itu sekitar 3-4 kilo ada ya, 4 kilo lah ya, 4 kilo. Jalan kaki. Biasa cuman pernah pakai sepeda juga, gitu, tapi seringnya jalan kaki. Lulus tahun 88 ya.
88 saya dulu mau sekolah STM, STM Negeri Kebumen, daftar, ternyata nggak diterima. Yang karena apa? Dulu kan ada ijazah asli, ada ijazah legalisir ya namanya ya. Yang ijazah asli saya daftarkan ke SMA Negeri Perembun, yang legalisir saya daftarkan ke STM. Yang SMA Negeri diterima, yang STM enggak, karena mau STM jadi nggak jadi sekolah gitu kan gitu. Tahun 89 saya pernah merantau ke Bekasi, ntar pulang lagi, terus merantau ke Bandung, pertama ke Jakarta pernah pulang lagi ya, terus yang ketiga ke Bandung sampai saat ini begitu ya. Tahun 90 itulah merantau ketiga itu tahun 90-an, karena yang awal itu cuma sebentar numpang lewat aja. Tahun 90 ikut kakak ke Bandung ya, kerja di konveksi, ikut kakak selama berapa tahun 90 sampai 92 93 ya. 93 biasa kalau kerja di konveksi itu kan pulang ngontrak di daerah Sumbersari ya, ngontrak biasa, yang namanya kontraktor itu pindah-pindah tukang ngontrak gitu kan, namanya kontraktor, jadi pindah-pindah biasa dari kampung yang kebiasaannya teman-teman banyak kan orang kampung, karena tinggal di kontrakan, disitulah banyak teman-teman di kontrakan, ada yang dagang bakso, ada karena ngontraknya itu dekat Pasar Induk Caringin, ada yang dagang bala-bala, ada yang kuli bangunan, ada tukang sol sepatu, ada yang dagang sepatu, ada, karena tahun itu adalah lagi boomingnya sepatu Jibaduyut ya. Walaupun saya kerja karena lingkungan dagang, saya ikut-ikutan dagang ya gitu. Sampai pada di tempat konveksi juga saya dagang. Jadi kalau pagi-pagi berangkat ke konveksi mau kerja, saya mampir dulu ke Pasar Induk Caringin ya. Nanti bawa roti, bawa apa, kacang, nanti dibawa ke tempat dagang, teman-teman pada belanja gitu kan. Padahal usia saya berarti baru 20 tahun ya, baru 20 tahun. Tapi saya itu kan senang mencoba hal-hal baru gitu kan. Itu berjalan terus hanya sebentar lah, minimal kalau saya kan hanya suka mencoba. Tahun 93 itu karena ramainya sepatu, di tetangga dagang sepatu, saya ikut-ikutan dagang sepatu gitu. Dagang sepatu ternyata tidak terlalu prospek lah, saya berhenti ya. Tapi tetap kerja karena yang namanya kerja konveksi itu kan borongan. Jadi Senin sampai Sabtu, hari Kamis nggak masuk, nggak masalah gitu kan. Hari Minggu baru, hari Kamis, hari Minggu saya biasanya coba-coba dagang gitu kan. Kerja tetap. Karena sepatu nggak prospek, saya dagang kaki lima itu baju-baju ke Gazebo pernah. Ternyata nggak prospek. Terus saya punya teman kerja namanya Pak Sarip ya, orang Bandung, orang Caringin, dia punya anak namanya Agus. Katanya dagang alat-alat burung pada saat itu ya. Ceritanya wah untungnya gede gitu kan, saya ikut-ikutan gitu. Itulah mulainya dari perburungan itu, berarti tahun 94 lah, 94an saya ambil dari Agus, saya keliling. Karena saya pada saat itu kerja dari kontrakan ke tempat kerja pakai sepeda, dulu namanya sepeda federal ya, sepeda federal. Jadi saya untuk menawarkan pakai sepeda federal juga, muter-muter Bandung gitu kan, untuk Bandung. Tapi kerja saya tidak keluar, yaitu hari Kamis dagang, nanti hari Jumat Sabtu kerja, hari Sabtu gajian, hari Minggu dagang lagi gitu kan. Kalau keluar kota saya ke Cianjur, ke Sukabumi, ke Cibadak, ke Cikampek, ke Kerawang, ke Subang, ya, itu naik bis gitu kan. Naik bis. Apa? Umur berapa? Ya 94 kan saya berarti 22 tahun. 20 tahun sendirian gitu kan. Karena intinya apa? Saya senang mencoba gitu kan. Dengan berjalan waktu ternyata dagang perburungan itu lumayan, jadi saya keluar kerja. Karena saya yakin bahwa usaha ini prospek gitu kan. Saya ke Bandung ikut kakak saya Mas Yono ya. Mas Yono, karena usaha ini prospek, Mas Yono saya ajak dagang juga gitu kan. Dan saya juga ada kakak namanya Mas Marlan ya. Mas Marlan ini orangnya pendiam, lugu gitu kan. Lucu. Jadi Mas Marlan itu kan istrinya orang Sidoarjo, orang Cilacap ya. Dia ngontrak di Bandung ya, mau pulang kampung. Saya ngomong Mas Malan,
yuk dagang. Wah, saya nggak ada bakat dagang lah gitu kan. Karena nggak mau, saya paksa saya kasih barang, ya barang dagangan. Coba Mas Malan bawa ke Cilacap, ya laku nggak gitu kan. Jadi biasa kalau orang kerja konveksi itu kan Sabtu gajian, malamnya pulang gitu kan. Jadi begitu saya kasih hari Sabtu, Mas Maran pulang ya ke Cilacap, dia pulangnya nggak ke rumah, langsung ke Cilacap. Jadi barang dagangan itu tawarkan, ternyata laku, dapat untung. Dia nggak ke istrinya ke Bandung lagi, bilang, weh kan manggil saya Mahfud, barangnya laku gitu kan. Ini sebuah kesimpulan bahwa dagang itu tidak ada istilah bakat. Yang penting ada kemauan. Bakat itu bakat 1%, 99% kemauan gitu kan. Karena yang lugu pun kalau seandainya ada kemauan, ada jalan. Karena ada pepatah mengatakan, di situ ada kemauan, di situ ada jalan ya. Tahun 95, 96, alhamdulillah Mas Yono, Mas Malan ikut dagang. Dari tadinya kerja di konveksi, ya lumayan ekonominya, lumayan karena dari pedagang itu lumayan kan. Yang asalnya saya ngambilin sama orang, ya katakanlah hanya 2-3 produk, ya saya kembangkan, ya saya modifikasi, saya tambahin produk-produknya gitu kan. Yang dari tadinya 4 menjadi 5, menjadi 6, menjadi 7 gitu kan. Yang asalnya saya ngambil, saya produk sendiri gitu kan. Gitu. Terus yang orang-orang itu kalau dagang kan tradisional, dia hanya bersaing di harga murah. Kalau saya nggak, dikasih label, ya kasih merek, produknya kualitas, terus saya promosikan, ya gitu. Jadi orang membeli produk Ebot Jaya bukan semata-mata fungsinya, tapi ada sisi prestis, ada sisi gengsi, gitu kan. Itu pelajaran untuk teman-teman yang akan memulai sebuah wirausaha. Berarti pertama harus ada kemauan dulu kan, dan berani mencoba. Sampai saat ini alhamdulillah ya, dari tahun 94 sampai sekarang berarti sudah 26 tahun ya, atau 36 tahun. 26 tahun. 26 tahun alhamdulillah usaha saya sudah berkembang ya. Karyawan kalau yang karyawan di dalam itu 80, cuman kebanyakan produknya saya maklumkan begitu ya. Mungkin demikian ya. Tentang hal lain nanti kita syuting di tempat yang lain. Sosok beliau inilah yang seperti ini, yang dulu merantau, ikut orang, jualan dari tas tank keliling pakai sepeda, hasilnya seperti ini. Keren ya Mas? Karena ya mungkin proses ya, Pak Haji itu menurut saya sangat menikmati proses. Betul. Itu. Kita ikuti lagi Mas, ayo Mas. Ya, oke. Ini Ebot Kanari. Itu Nanjung, itu lihat Ebot lahbetnya banyak, itu stok miltihnya nih. Stok miltihnya luar biasa. Jadi kita ada armada, sekitar 8 armada ya, ada 6 engkel, ada 2 double. Itu untuk pengiriman dari Bandung ke Jakarta, pengiriman Bandung ke Bandung. Tapi kalau untuk luar pulau biasanya pakai truk fuso gitu. Ini hanya untuk jarak dekat. Kalau luar pulau yang Medan, Makassar pakai kontainer. Kita malah sudah ada beberapa kali pengirim ke Belanda, 3 kali kontainer ke Belanda. Nah, itu lagi pulang lagi kirim. Mau turun barang coba. Gila. Teman-teman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada saat beliau dalam kandungan 6 bulan ya, ditinggalkan oleh bapaknya Abdullah ya, berdagang sampai meninggal di perdagangan ya. Berarti Nabi meninggal dalam keadaan anak yatim ya. Usia 10 tahun dibawa oleh pamannya Abu Thalib ya, berdagang. Pamannya juga meninggal ya di perjalanan. Usia 25 tahun diutus oleh Siti Khadijah berdagang ya. Sampai Khadijah dipersunting oleh Nabi ya. Ya pada saat itu belum jadi nabi ya.
Intinya berarti apa? Tradisi dagang sebenarnya sudah sejak zaman Nabi ya. Tapi kita kadang-kadang ironis ya. Yang perdagangan itu tradisi muslim, tapi saat ini ya muslim itu kurang berminat di dunia perdagangan. Sedangkan ada pepatah atau hadis ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dunia perdagangan ya. Jadi ayo kita para muslim saat ini ya, kita jemput rezeki itu dari dunia perdagangan ya. Kalau seandainya dagang itu sulit, nggak ada. Yang ada hanya malas dan tidak ada kemauan dan tidak mau mencoba ya, gitu. Dalam agama jelas bahwa sebaik-baik ilmu itu yang dimanfaatkan ya, yang diamalkan ya, sebaik-baik ilmu yang diamalkan. Dan juga ada juga hadis Nabi kalau nggak salah, jika seseorang mempermudah urusan orang lain, maka akan dipermudah urusannya di dunia dan akhirat. Para pengusaha itu mayoritas dia adalah mencari untung dari mempermudah orang lain ya. Contoh lah, orang yang bikin pesawat itu kan mempermudah orang lain. Dan yang tadinya jauh jadi lama jadi dekat, tapi diuntungkan. Orang yang punya bis ya, jasa bis itu dia mempermudah orang lain, dia diuntungkan dari diuntungkan dari mempermudah orang lain. Sudah amalnya dapat ya, karena kan berarti janji Allah betul. Siapa saja yang Nabi ini kan sabda Nabi betul bahwa yang mempermudah urusan orang lain akan dipermudah urusannya di dunia dan akhirat. Berarti dia akan diuntungkan kan, gitu. Begitu ya. Di kampung itu tidak ada orang yang dagang. Ya. Dia jauh. Kalau beli kebutuhan rumah tangga dia harus ke kota kecamatan. Terus ada orang dagang di situ. Ya. Berarti orang itu sebenarnya mempermudah orang kampung itu biar belanjanya tidak jauh, dia itu belanjanya dekat ke orang itu. Berarti dia itu sebenarnya mencari untung dari mempermudah urusan orang. Ya. Terus ilmu kan gini, ilmu pengetahuan, teknologi itu dinamis. Dan orang muslim itu harus menjemput itu, karena yang namanya teknologi itu adalah mempermudah urusan, mempersingkat urusan, mempermurah harga. Otomatis yang namanya teknologi kan gitu, mempermudah, mempercepat, memperdekat dan murah. Jadi umat muslim harus bisa menggali ilmu pengetahuan ya. Makanya ada hadis, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Padahal gini, Nabi meninggal itu sudah ilmu udah semuanya diturunkan, tapi ada hadis itu kan, ada hadis mencari ilmu dari ayunan sampai liang lahat, berarti ada ilmu untuk kehidupan, karena yang namanya kehidupan kan dinamis kan, gitu ya. Kula nyuwun kali Gusti Allah nggih, anak kula mawon niki kalih tiyang masyarakat pundi mawon yang saged murakapi mboten kangge piyambek. Diparingi rezeki kali Gusti Allah kangge bantu sinten mawon. Saniki alhamdulillah nggih ningali masa lalu nipun atus mekaten sakniki berkah saking Gusti Allah niku. Kula ini lah, ini alhamdulillah Allah maha murah nih amati. Ini prihatin jangan. Kula nindongan nih kula lari kula jenaken mahfud. Napa? Tong lahir mahfud nggih. Nggih. Begitu. Mane nyuwun muga-muga nyabut kami bisa nolong beliau.